Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwanul muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Satu nikmat yang sering kita berada di dalamnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak menganggap kalau itu nikmat atau tidak sadar bahwasanya itu adalah nikmat. Nikmat apakah itu? Yaitu nikmat sehat. Nikmat kesehatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini sering sekali ya kita melalaikannya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Bahkan terkadang manusia menganggap sehat itu tidak termasuk dari nikmat. Bukankah dengan nikmat sehat ini, dengan kesehatan, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Kita bisa melakukan profesi kita. Kita bisa melaksanakan pekerjaan kantor, mengajar, berdagang, dan yang lainnya. Itu kalau sehat dengan maksimal, bisa dikerjakan dengan maksimal. Ya, begitu juga kepentingan akhirat. Kita sholat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan bagaimana ketika kita sakit. Dan biasanya ma'asyiral muslimin, ketika kita ditimpa dengan rasa sakit, disitulah kita baru sadar bahwa sehat itu adalah penting, sehat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, umpamanya sakit gigi, bagaimana kita akan ngaji? Ya, tidak semaksimal ketika kita sehat. Sehat ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan ya orang menganggap ini tidak nikmat. Ya, dia lupa dengan nikmat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu dengannya. Pertama adalah as-sihah, sehat. Yang kedua adalah waktu luang. Dua nikmat ini sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah sehat. Ya. Dengan sehat, semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Sehat ini dianggap oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah nikmat yang besar. Bahkan melebihi daripada kekayaan, ya, daripada kekayaan kita, harta kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ketika beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan habis mandi, ya, dan di sekitar beliau ada para sahabat. Kemudian sahabat mengatakan, "Inni ra'aituka tiban nafsi ya Rasulullah." Ya Rasulullah, sungguh kami melihat Anda ini sedang sehat, sedang tidak ada masalah. Terlihat sangat sehat sekali Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ajal, iya." Kemudian para sahabat mereka berbincang-bincang masalah kekayaan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menimpali apa yang mereka bicarakan. Rasulullah SAW bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqallah." Tidak mengapa orang itu kaya, tidak mengapa. Tidak ada larangan untuk orang menjadi kaya. Tapi apa? Liman ittaqah, untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang punya harta tetapi tidak disertai dengan ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menjerumuskan dia ke dalam maksiat-maksiat yang ada di muka bumi. Ya, malah menjerumuskan dia ke dalam dosa-dosa. Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Walakinnas sihhata khairun minal ghina liman ittaqa." Tetapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa tibun nafsi minan na'im. Dan sehat, ya, sehat badannya, ya, itu termasuk dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada seseorang. Maka ya khonfitin, azanillahu wa iyyakum. Ingatlah ya, bagaimana orang itu sakit. Coba kita lihat di rumah sakit. Ya, ada di antara mereka yang mempunyai sakit ini dan sakit itu. Ada orang yang tidak bisa berjalan dikarenakan sakit yang keras. Di antara mereka ada yang nafasnya saja harus dibantu dengan oksigen. Di antara mereka ada juga yang jantungnya harus dikasih ring untuk membantu pernafasan dan yang lainnya. Ya. Maka ya khonfitin, sehat ini adalah nikmat dari Allah SWT, dan bagaimana kita bersyukur dari nikmat ini. Dan sesungguhnya nikmat sehat ini ya khonfitin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu ay al-'abdu yaumal qiyamati ay yuqala lahu alam nusihha jismaka wa nurwiyaka min ma'in barid." Sesungguhnya pertama kali seorang hamba itu akan ditanya di hari kiamat nanti, yaitu dikatakan kepada dia, alam nusihha jismaka, bukankah kami dulu telah memberikan kesehatan kepada badanmu, ya, dan kami beri minuman yang segar kepada kamu. Ikhwanu fiddin, azanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk tetap mensyukuri nikmat sehat ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.